Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu dewa terkenal dalam mitologi Yunani, yaitu Poseidon. Namun sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan yang lainnya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Poseidon adalah salah satu dewa Olimpian yang paling terkenal dan dihormati. Dia juga sering disebut Neptune dalam bahasa Romawi. Poseidon adalah salah satu dari The Olympians yang ditelan hidup-hidup oleh ayahnya, yaitu Cronus. Hal ini Cronus lakukan karena ada ramalan yang mengatakan jika Cronus akan digulingkan kekuasaannya oleh salah satu dari anak-anaknya. Untuk cerita yang satu ini sudah saya bahas pada video yang ini. Silahkan ditonton untuk lebih jelasnya. Poseidon bersama saudara-saudaranya yang lain membantu Zeus untuk mengalahkan ayah mereka, yaitu si Cronus tadi. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengalahkan ayah mereka itu dan mengirimnya ke Tartarus, nerakanya para dewa. Setelah keberhasilan mereka itu, mereka pun melakukan pengundian untuk menentukan wilayah kekuasaan mereka. Hasil dari undian itu adalah sebagai berikut. Hades mendapatkan Underworld atau dunia bawah sebagai wilayah kekuasaannya. Zeus mendapatkan langit sebagai wilayah kekuasaannya, sementara Poseidon mendapatkan lautan sebagai wilayah kekuasaannya. Poseidon juga mempunyai senjata andalan yang menjadi ciri khasnya, yaitu sebuah trisula. Dikatakan senjata ini diberikan oleh para Cyclops yang dibebaskan oleh Zeus dari Tartarus. Trisula milik Poseidon ini selalu dibawanya kemanapun. Trisula ini juga dipercaya mampu menciptakan air, mengontrol air, hingga bisa membuat gempa bumi. Selain trisulanya yang terkenal, Poseidon juga mempunyai kendaraan yang tak kalah terkenal. Kendaraan Poseidon ini ditarik oleh makhluk-makhluk bernama Hippocampus. Hippocampus ini adalah makhluk-makhluk menyerupai kuda dengan setengah badan ikan. Dengan kendaraannya itu, Poseidon bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Walaupun Poseidon adalah dewa laut yang paling terkenal, namun ternyata sebelumnya ada beberapa dewa yang berkaitan juga dengan laut atau air sebelum Poseidon, seperti Oceanus, Pontus, Nereus, Telesa, dan dewa lainnya. Poseidon sendiri disebut sebagai dewa laut karena memang itulah tugas yang didapatkan dengan wilayah kekuasaannya. Walaupun dia dewa laut, namun kekuatannya melebihi wilayah yang dikuasainya. Tak hanya laut, bahkan bumi pun akan bergetar jika Poseidon sedang marah. Oleh karena itu ada banyak kota yang walaupun jaraknya sangat jauh dari laut, namun akan terkena efek dari Poseidon. Bahkan beberapa kota bisa mengalami kekeringan karena sumber mata air yang tersumbat oleh amukan Poseidon. Sama seperti Zeus, Poseidon juga mempunyai banyak istri. Hal ini tentu membuat Poseidon juga mempunyai banyak anak dari beberapa istrinya itu. Istri sah dari Poseidon sendiri adalah Amphitrite. Namun uniknya saat Poseidon hendak menikahi Amphitrite ini, calon istrinya itu malah kabur karena tak ingin menikah dengan Poseidon. Poseidon pun mengutus seekor lumba-lumba yang merupakan pelayan setianya untuk membawa calon istrinya itu kembali. Singkat cerita, lumba-lumba itu pun berhasil membawa Amphitrite kembali, dan Poseidon pun menikahinya hingga akhirnya mereka berdua pun menguasai lautan bersama. Dari hubungan mereka itu, mereka mempunyai dua orang anak, yaitu Triton dan Rhodes. Si Triton ini dikatakan sangat mirip dengan Poseidon karena mempunyai trisula juga. Namun yang membedakannya adalah fisik mereka. Si Triton ini mempunyai tubuh manusia pada bagian atas dan ekor ikan atau tentakel gurita pada bagian tubuh bawahnya. Sementara putri mereka yaitu Rhodes merupakan penggambaran dari Pulau Rhodes di Yunani.
Sama seperti Hades, Poseidon juga menghabiskan sebagian besar waktunya dari wilayah Olympus. Dia bersama keluarganya tinggal di sebuah istana megah di dalam laut. Poseidon juga mempunyai seorang selingkuhan, yaitu seorang peri bernama Skylla. Saat Amphitrite mengetahui perselingkuhannya itu, dia pun merubah Skylla menjadi seekor monster lautan yang sangat mengerikan. Poseidon juga merupakan ayah dari 2 orang anak hasil hubungannya dengan Medusa. Ya, anak mereka ini lebih tepatnya lahir saat Perseus memenggal kepala Medusa. Mereka adalah Pegasus, yaitu kuda bersayap, dan Chrysaor, seorang raksasa pria dengan pedang emas. Tak hanya itu, Poseidon juga sempat berselingkuh dengan Aphrodite, yang menjadi cerita perselingkuhan yang cukup rumit karena menyangkut beberapa dewa. Itu hanya sebagian kecil dari istri dan para selingkuhannya. Dari hasil hubungannya itu, Poseidon mempunyai banyak anak dari berbagai ras. Dari mulai dewa, setengah dewa, manusia, monster, peri, raksasa, bahkan hingga binatang. Beberapa anak manusianya yang paling terkenal antara lain Theseus, Bellerophon, dan Lemia. Nah, diketahui para dewa itu sangat membenci para raksasa atau Titans. Namun Poseidon justru merupakan ayah dari beberapa raksasa, seperti Chrysaor, si raksasa dengan pedang emas tadi, Otis, dan juga Orion. Sementara anaknya yang merupakan binatang selain Pegasus, ada Areion, yang merupakan kuda tercepat yang ada dan juga bisa bicara. Kemudian ada Chrysomalus, yaitu seekor domba jantan berbulu emas dan juga bisa bicara. Poseidon juga mempunyai anak generasi baru dari Cyclops, yaitu Polyphemus, yang matanya ditusuk oleh Odysseus. Hal itu membuat Poseidon mengirimkan badai besar yang menyerang kapal Odysseus, yang menyebabkan dia dan anak buahnya terdampar di sebuah pulau selama bertahun-tahun. Poseidon juga pernah bertengkar dengan Athena. Jadi saat itu mereka berdua sedang memperebutkan siapa yang akan menjadi pelindung kota Athens. Kota Athens sendiri merupakan sebuah kota yang dilanda kekeringan. Saat itu Poseidon berhasil menciptakan sebuah mata air di kota itu. Namun sayangnya air yang muncul adalah air asin, sehingga tidak bisa digunakan oleh masyarakat yang ada di kota itu. Kemudian Athena memberikan ranting buah zaitun atau olive branch ke para penduduk. Para penduduk pun menyukainya karena bisa memberikan makanan dan juga dijadikan sebagai lambang kedamaian. Nah, karena hal itulah akhirnya Athena lah yang menjadi dewa pelindung kota Athens, yang tentu saja membuat Poseidon sedikit tidak senang. Ada juga kisah saat para dewa memberontak pada Zeus. Pada kisah ini, Poseidon mempunyai peran penting. Dia dan Apollo memenjarakan Zeus, namun rencana mereka itu gagal total. Kemudian Zeus mencopot gelar dewa dari Poseidon dan Apollo untuk sementara. Zeus kemudian memerintahkan mereka untuk melayani Raja Laomedon. Sang raja memerintahkan mereka untuk membangun sebuah tembok di sekitar kotak Chloe dan berjanji akan memberi mereka hadiah setelah mereka menyelesaikan tugas mereka. Namun sayangnya setelah mereka selesai membangun tembok, sang raja malah menarik kata-katanya tadi. Karena hal itulah Poseidon memendam kebencian pada raja itu dan juga keturunan-keturunannya. Dan karena hal itu pula lah Poseidon mendukung orang-orang Yunani saat perang Troya. Kemudian sang raja mendapatkan saran jika satu-satunya cara untuk menyelamatkan putrinya adalah dengan cara mempersembahkan putrinya itu untuk Poseidon. Namun kemudian Herakles datang untuk menyelamatkan putri raja itu. Kemudian ada juga kisah saat Poseidon marah karena kecantikan istrinya yang dibandingkan dengan manusia biasa. Jadi saat itu Ratu Kosyafa menyatakan jika putrinya yaitu Andromeda adalah wanita paling cantik. Bahkan kecantikannya mengalahkan para Nereids, yaitu para gadis penghuni lautan. Tentu saja hal itu membuat Poseidon marah karena istrinya juga merupakan salah satu dari Nereids. Karena hal itulah Poseidon memanggil Cetus untuk menghancurkan kerajaan mereka.
Karena ulah Cetus itu, kerajaan pun hancur yang membuat raja dan ratu ingin mengorbankan putri mereka pada Cetus agar monster itu pergi. Namun Perseus datang untuk menyelamatkan Andromeda dan mengalahkan Cetus berkat kepala Medusa. Ya, kisah ini mirip dengan kisah sebelumnya tadi. Selanjutnya ada kisah Minotaur yang juga menyangkut Poseidon. Jadi saat itu Raja Minos berdoa kepada Poseidon untuk meminta seekor banteng jantan yang berasal dari lautan. Hal ini dilakukannya agar orang-orang tahu jika Poseidon dan para dewa menyukai bahwa dia adalah raja yang sah. Raja itu kemudian berjanji akan menggunakan banteng itu untuk pengorbanan sebagai rasa hormatnya pada Poseidon jika Poseidon mengabulkan doanya itu. Kemudian muncullah seekor banteng putih dari lautan. Sang raja pun sangat menyukainya. Karena banteng itu sangat luar biasa, sang raja malah berpikir untuk menipu Poseidon dengan menukar banteng itu dengan banteng jantan biasa. Hal itu tentu tidak berhasil dan membuat Poseidon marah. Poseidon membuat banteng itu menjadi liar dan juga membuat istri sang raja jatuh cinta pada banteng itu. Kemudian lahirlah keturunan dari hubungan banteng jantan itu dengan istri sang raja. Keturunan mereka adalah Minotaur yang suatu hari akan menghancurkan kerajaan Minos. Dari semua kisah ini bisa diambil kesimpulan jika Poseidon marah maka dipastikan akan berakhir buruk. Oke, itulah pembahasan tentang salah satu dewa paling terkenal dalam mitologi Yunani, yaitu Poseidon, sang dewa lautan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.